Tata cara mandi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Pak Guru berharap Pak Guru selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat semuanya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Pada pertemuan kemarin yang lalu kita membahas tentang niat mandi wajib. Sekarang kita akan membahas tata cara mandi wajib anak-anak. Silakan dibuka anak-anak bukunya, halaman 10. Tadi dulu. Sudah semuanya? Ya, dengarkan anak-anak. Ini karena penting ini. Tata cara mandi wajib. Mandi wajib harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Apa itu air suci mensucikan? Air tohir mutohir kalau dalam bahasa Arabnya, atau dalam fikihnya, yaitu air yang tidak terkena najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau belum pernah digunakan berwudu atau bukan air bekas wudu. Mandi wajib tidak boleh dilakukan sampai melewati waktu sholat fardu berikutnya. Contohnya di mana? Misal ada orang yang haid, waktu jam 3 sore dia sudah selesai, sudah tidak keluar darah lagi, maka dia harus segera mandi wajib. Jangan sampai dia mengolor waktu, menunda-nunda waktu, dia mandinya jam 6 sore, padahal sudah waktu maghrib. Berarti dia kalau mandinya jam 6 tadi, jam 6 maghrib, berarti dia terkena dosa. Kenapa terkena dosa? Karena dia meninggalkan sholat fardu asar. Jadi sebaiknya ketika setelah selesai haid atau setelah selesai dari hadas besar, sebaiknya segera melakukan mandi wajib ini. Tata cara mandi wajib menurut ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fardu atau wajib dan sunnah. Ini maksudnya bagaimana? Kalau yang wajib itu maksudnya hanya terpenuhi itu saja sudah diperbolehkan, sudah sah, sudah hadas besarnya sudah hilang, kita sudah diperbolehkan melakukan amal-amal seperti sholat, mengaji, dan memegang Al-Quran. Yang wajib yang pertama, mandi wajib yang fardu ain tadi, berniat. Jadi kita mandi harus niat anak-anak, tidak boleh tidak niat. Harus wajib niat karena segala suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ini. Berniat kepada Allah untuk mensucikan dari hadas apa tadi. Mungkin kalau hadas besar saja sebenarnya sudah boleh, tapi lebih diperinci juga lebih bagus. Hadas besar yang berupa haid mungkin, atau mungkin hadas besar mungkin memandikan jenazah, itu juga termasuk mandi wajib. Niat adalah keinginan hati untuk menghilangkan hadas besar atau haid dengan mandi ini. Jadi niat itu boleh diucapkan, boleh dilafazkan, juga boleh hanya dalam hati saja anak-anak. Karena apa? Sesuai dengan hadis Rasul, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu harus dengan niat, dan setiap orang itu tergantung pada niatnya ini anak-anak. Jadi niat penting nomor 1. Yang berikutnya, supaya mandi wajibnya tadi sah, bisa menghilangkan hadas besar tadi, mengalirkan, menyiramkan air ke seluruh tubuh sampai merata. Jadi tidak boleh cuma tangannya saja, kepalanya atau wajahnya tidak, atau rambutnya hanya sebagian tidak dibasahi, tidak boleh. Oh eman-eman karena rambutnya baru dikasih minyak, tidak boleh. Atau wajahnya tidak dibasah, tidak dibasuh, juga tidak boleh karena apa? Mungkin baru pakai make up, ini juga tidak boleh. Jadi harus merata ke seluruh tubuh. Berikutnya, mengalirkan
ke jari-jari dan rambut. Jarinya mungkin ini juga sama. Dari lempitan lekukan tubuh, mungkin orang yang gemuk, mungkin ada lipat-lipatan tubuhnya tadi, ini juga perlu harus terkena air. Airnya harus sampai anak-anak. Tidak boleh hanya sekedar kita menuangkan air, mengalirkan air ke tubuh kita. Tidak cukup. Atau kita hanya berdiri saja. Tidak cukup, tapi harus apa? Disertai dengan kita menggosok-gosok badan kita pada bagian-bagian yang tidak terjangkau dengan air tanpa kita menggerakkan jari-jari tangan kita. Mungkin rambutnya yang lebat, ini juga harus kita sampaikan air tadi pada rambut tadi. Ini mungkin punya kumis yang lebat juga harus sama. Kita sampaikan air tersebut sampai kulitnya. Yang kedua, urutan mandi yang dicontoh Rasul yaitu sunnahnya bagaimana? Yang pertama, membaca basmalah bersama dengan niat mandi. Jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Yang kedua, setelah niat membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Jadi telapak tangan dibersihkan dulu anak-anak. Mungkin ada kotoran yang menempel, ada debu atau ada lem atau apa yang menempel, kita bersihkan dulu. Kenapa? Dan dibersihkan supaya airnya sampai pada kulitnya ini. Nah, semisal di sini ada lem atau cat yang belum kalian bersihkan, otomatis tidak bisa sampai airnya. Berarti tidak sah mandi wajibnya. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan yang menghalangi datangnya air pada permukaan kulit tersebut. Jadi kotoran apapun itu, entah apapun bentuknya, harus mungkin kotoran dari jajan, dari nasi, atau dari apapun bentuknya yang menempel pada tubuh kita, kita bersihkan terlebih dahulu. Yang keempat, apabila ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit ini, maka sesuatu tadi harus atau wajib dihilangkan terlebih dahulu. Ini punya wajib dihilangkan terlebih dahulu. Yang nomor 5, membersihkan kemaluan atau beristinja, dibersihkan dulu. Ketika beristinja, gunakan tangan kiri anak-anak. Kalau istinja, gunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum mandi bisa tadi wudu dahulu. Walaupun sebenarnya mandi wajib tadi sudah meliputi wudu sebenarnya. Tanpa wudu pun kalau sudah mandi wajib sudah sah, ya sudah suci. Tapi disunahkan berwudu terlebih dahulu sebelum mandi. Termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak namanya. Dan itu tadi kalian seperti dalam berwudu, nah itu. Dan kita keluarkan lagi. Apabila telah berwudu sebelum mandi, kemudian berhadas, kita tidak usah memulai wudu lagi. Jadi sebelum mandi wudu, kok kentut, tidak perlu wudu lagi, langsung mandi saja. Hal itu dikarenakan kita telah melakukan sunnah mandi. Namun ada sebagian ulama, yaitu ulama Syafi'i, yang berpendapat bahwa wudu seseorang tersebut telah batal sebelum mandi dan ia dituntut untuk mengulangi wudunya lagi. Berikutnya, memasukkan kedua tangan ke dalam air dan disiramkan air ke akar rambut kepala. Jadi kita siram airnya ke akar rambut sampai ke akarnya. Mungkin sampai sini lagi, sampai bawah dasar rambut ini. Airnya kita siramkan ke sini. Ini penting. Menyiram atau mengguyurkan air ke kepala untuk yang pertama sebanyak 3 kali. Kita pilih sunahnya karena 3 kali. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan kalau kita membasuh yang kanan dulu anak-anak, yang sunahnya ini. Mengguyurkan pemanasan air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Seluruh tubuh, ulangi 3 kali mandinya anak-anak. Tapi niatnya satu saja. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada udzur atau halangan. Mungkin kalian minta tolong untuk menyiramkan airnya orang lain. Kecuali kan minta tolong, mungkin minta tolong airnya habis untuk
dinyalakan sanyonya ini atau Jepangnya. Yang 13, mandi dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena percikan air mandi. Jadi kalau bisa mandi tadi usahakan percikannya tadi tidak mengenai badan kita yang suci tadi. Bagaimana juga kita mungkin dengan cara duduk supaya percikannya tidak terpercik pada tubuh kita yang sudah suci tadi. Yang terakhir, tidak berbicara ketika mandi kecuali ada keperluan yang sangat penting yang harus dia berbicara. Tidak boleh mandi sambil nyanyi atau mandi sambil menghafalkan, tidak boleh. Itu sunnahnya ya. Tapi kok tidak? Jadi maksudnya cuma sunnahnya yang lebih utama. Sebaiknya ketika mandi jangan berbicara. Baik anak-anak, itu tadi tata cara mandi wajib. Yang pertama mandi wajib, baik ada 3 poin. Yang mandi sunnah maksud supaya kita selain mandi wajib, kita juga mendapatkan pahala yang lain. Semoga kalian bisa menerima materi ini, dan jika di antara kalian ada yang sudah mengalami jinabah atau hadas besar, maka praktekkan materi ini, praktekkan mandi wajib ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Supaya kalian terbebas, terhindar dari hadas besar saja atau dalam keadaan suci. Baik anak-anak, untuk materi fikih pada kali ini waktu agak cukup. Nanti untuk latihan soalnya tolong dibuka, nanti halaman 15 anak-anak dikerjakan, itu nomor 15, halaman 15 sampai halaman 18 anak-anak dikerjakan di buku paket aja anak-anak. Jadi halaman 15 sampai 18 dikerjakan dalam buku paket. Kalau yang isian atau esai jika tidak cukup boleh ditulis di buku tulis. Baik anak-anak, semoga kita selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, di antaranya kewajiban belajar, walaupun belajarnya baru lewat pelajaran jarak jauh atau pelajaran daring. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran fikih pada pagi hari ini dengan bacaan pamit. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.